Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina Allah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum bakum yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pertama-tama, alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Majid Syarhu Kitab Tauhid. Buku ini menjelaskan tentang seluk-beluk tauhid dan lawannya, yaitu kesyirikan, ya, sehingga kita bisa mengetahui hakikat tauhid dan hakikat dari kesyirikan. Seperti yang kita ketahui, tauhid adalah dasar dari agama. Siapa yang amalannya di atas tauhid, maka dia akan, dan siapa membangun agamanya tidak atas tauhid, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Ya, karena amalan yang dibangun atas kesyirikan itu akan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang mengamalkan amalan tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tanda kerugian. Nah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita di hari ini masih melanjutkan sebelumnya tentang bab ja'a an-nas kufri bani Adam wa tarki dinahum uluwu fis'in. Jadi sebab kekufuran anak dan sebab meninggalkan agama adalah sifat berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Baik. Di pembahasan sebelumnya tentang kisah Nabi Nuh yang berhala, di awal itu bukan untuk disembah, tetapi kemudian di generasi setelah berhala itu disembah. Dan ini akan dipertajam lagi dengan apa yang akan kita bahas insyaallah di hari ini. Ya. Kemudian terakhir pembahasan yang lalu adalah Allah Subhanahu wa taala, alam ahad ilaikum bani Adam alla ta'budu wasyaitan. Jadi alla ta'budu syaitan. Jadi Allah berfirman, bukan aku telah membuat atau memerintahkan kepada bani Adam agar kalian tidak beribadah kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya itu adalah musuh yang nyata bagi Uduni hadza siratum mustaqim. Adalah kalian ibadah hanya hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum bilan katsira. Dan sungguh syaitan itu atau sesungguhnya adalla minkum bilan katsira. Syaitan itu telah menyesatkan kebanyakan dari kalian. Awalam takunu ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkannya? Jadi penyembahan kepada ini tidak lepas dari tipu daya syaitan laknatullah alaih. Maka kemudian Syekh mengatakan wa yuhidul hadra uluwi wa wasa in kana al-qasdu biha hasanan. Oleh karena ini dan pembahasan kita sebelumnya juga beri faedah untuk kita berhati-hati, ada warning, ada kewaspadaan kita dari sifat gulu atau berlebih-lebih dan mana saja yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Jadi termasuk sifat berlebih-lebihan dilarang, itu berlebih-lebihan di orang-orang soleh, mendudukkan mereka di atas kedudukan manusia, ya, wa in kana al-qasd hasanan, apapun tujuan adalah tujuan baik.
Nah, itu yang terakhir. Kemudian disebutkan oleh penulis dalam kitab Fathul Majid, fa inna syaitana khala ulaika min babil fisolihin. Sesungguhnya syaitan memasukkan mereka, ini kaumnya Nabi Nuh, di dalam dari itu berlebihan terhadap orang soleh. Jadi mereka langsung dijerumuskan ke kebaikan. Tidak langsung dijerumuskan di kebaikan. Melalui tahapan-tahapan. Disinilah kita melihat kesabaran iblis, kesabaran orang-orang yang mengajak manusia kepada kejelekan. Apalagi yang mereka ajak kepada kebaikan adalah memiliki ilmu. Orang yang sudah paham. Maka tentunya mereka lebih bersabar lagi, lebih berhati-hati lagi. Karena yang dijerumus ini adalah orang-orang yang sehingga mereka pakai strategi dengan perlahan-lahan. Jadi tidak langsung disuruh melakukan kesyirikan karena secara fitrah tertanam tauhid di dalam diri manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ketika di alam ruh itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini adalah yang telah menciptakan engkau, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan? Maka roh mengatakan, qalu bala syahidna. Maka mereka mengatakan, bala syahidna, iya, kami mempersaksikan. Kemudian di dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kenapa? Bahwa manusia itu memang sudah diberikan fitrah. Makanya di dalam hadis disebutkan Islam fa'ahu yuhadihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka orang tua menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Islam enggak disebut. Kata ulama, fitrah adalah Islam itu sendiri. Jadi manusia. Makanya kalau langsung disuruh melakukan keburukan, itu enggak. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Syaitan menjuruskan manusia melalui tahapan-tahapan. Dan mereka bersabar. Melalui tahapan, pelan-pelan mereka. Pelan-pelan. Ya. Nah, itu gunakan apa pintu masuk untuk menyesatkan mereka? Pintu masuk untuk menyesatkan mereka adalah al-ghulu. Berlebih-lebihan. Tahu berlebih-lebihan? Iya. Melampaui batas di dalam menyingkap. Wal ifratu fi mahabbatihim. Lebihan di dalam mencintai mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, mencintai orang soleh hukumnya? Wajib hukumnya mereka mencintai orang-orang, mencintai orang beriman hukumnya wajib. Tidak boleh membenci orang. Kalau dikatakan tidak mencintai mereka, berarti boleh membenci mereka. Dan itu nggak boleh membenci orang-orang. Ya. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencintai orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang-orang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang diperbolehkan adalah al-ifrat. Apa itu? Berlebih, melampaui batas di dalam mencintai mereka. Cinta yang ya, kama qala dzalika fi hadhil ummah, sebagaimana yang terjadi di tengah umat ini. Terjadi kaum muslimin berlebih-lebihan itu. Ya, terjadi di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu kita berhati-hati dari sifat gulu. Baik, adhara lahum bid'ah wal ghuluw fi qalbi ta'immis solihina wa mahabbatihim. Dan syaitan menampakkan kepada manusia, kepada mereka, orang-orang yang melakukan penyimpangan ini, jadi dia menampakkan perkara bid'ah, perkara berlebih-lebihan
itu dalam bentuk pengagungan kepada orang soleh dan mencintai mereka. Sifat orang yang memiliki sikap berlebihan kepada orang soleh dikatakan cinta, tanda pengagungan. Jadi orang yang tidak melakukan itu tidak mencintai orang soleh, tidak mengagungkan orang soleh. Disinilah kepandian syaitan. Inilah kepandian. Jadi dia sesatkan manusia, tetapi mengatakan bahwa ini adalah bentuk apa? Pengagungan kepada orang soleh. Seperti Adam alaihissalam yang disesatkan oleh iblis. Kan, saya penasihat kalian. Ya. Iblis mengatakan kepada Adam, saya penasihat. Saya memberikan nasihat. Saya ada nasihat yang bisa dipercaya. Jadi dia datang dengan gambaran bahwa dia penasihat. Ujung-ujungnya atau tujuannya adalah untuk menjerumuskan Adam supaya dia apa? Tinggalkan surga. Sampai dia mengatakan, engkau larang untuk mendekati pohon oleh Allah Subhanahu wa taala, pohon yang dilarang oleh Allah, karena mendekati pohon ini menjadi malaikat atau kamu akan menjadi kekal di dalam. Jadi gambarannya bagus. Nah, itulah sering kita dapati sesuatu yang buruk itu digambarkan dengan bagus. Jadi bisa saja dipandang dari satu sudut ya. Ada kejelekan dipandang dari sudut yang bisa. Ya kan? Tetapi kalau sesuatu yang sudah dinyatakan di dalam kita sebagai sesuatu yang buruk, maka sampai hari kiamat dia tetap menjadi sesuatu yang buruk. Baik, maka hendaklah kita hati-hati. Syaitan melakukan itu. Untuk apa? Liyu'ahum min dzalik. Untuk menjerumuskan mereka ke dalam perkara yang lebih besar daripada itu. Berupa min ibadatihim lahum min billah. Berupa peribadatan kepada orang-orang soleh, ya, yaitu beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam diarahkan oleh syaitan, disetir oleh syaitan untuk ibadah kepada orang soleh. Tapi kan nggak mungkin kalau langsung kamu beribadah, maka syaitan menggunakan apa? Tahapan. Pintu apa yang dimasuki? Pintu apa tadi? Berlebihan kepada orang soleh. Tetapi dalam sudut pandang bahwa berlebihan kepada orang soleh itu sebagai bentuk apa tadi? Penghormatan, agungan dan cinta kepada mereka. Paham sudah? Nah, seperti itu. Di sini di dalam catatan kaki disebutkan ya. Kan sebuah catatan kaki ajara ila hadzal gulu, dan jadi juga berlebih-lebihan ini alladzi adda ilatihi, yang mengakibatkan orang yang melakukannya peribadatan kepada orang-orang soleh min dunillah Allah illa ta'dhimu kuburihim, tidaklah jadi kecuali karena dalam pengagungan kepada kubur, mengagumi kuburan. Jadi manusia itu kalau meninggal sama semua. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam amaluhu. Kalau meninggal manusia, maka terputus seluruh amalannya. Kalau manusia meninggal sama. Dan kita tidak tahu apakah yang meninggal tadi diridhoi oleh Allah atau tidak. Karena kadang secara zahir ada orang yang seperti diridhoi oleh Allah, tapi dia biasa-biasa, tapi dia ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang di bumi dikenal, tapi di langit dia dikenal Allah. Dan ada yang viral di bumi, di langit tidak ada yang kenal. Ini kan terjadi seperti itu. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh mengagungkan kuburan. Tapi kita harus memuliakan orang soleh. Gimana cara memuliakan orang soleh? Dia sudah meninggal. Gimana memuliakan mereka? Melanjutkan estafet perjuangan mereka. Mendoakan mereka, melanjutkan estafet perjuangan mereka. Ya,
menjaga aset-aset kebaikan yang mereka miliki. Nah, itu bentuk pengagungan cinta kita kepada mereka. Karena itulah yang akan mendatangkan amal jariah. Kata Nabi, kalau meninggal manusia terputus amalnya. 3. Kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah, sedekah jariah. Jadi kalau ada hartanya orang soleh, kita manfaatkan untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Ada harta yang diwakafkan, masjidkah, trenkah, atau apa, pendidikan misalnya kah, aset-aset kebaikan. Maka kita manfaatkan aset kebaikan itu. Itulah tanda cinta kita kepada mereka. Karena dengan itu pahala mereka akan mengalir. Itu adalah tanda cinta kepada mereka. Yang kedua apa kata? Waladin soleh yad'ulahu, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Maka pengagungan kepada soleh dengan cara apa? Cari ilmu mereka, amalkan ilmu mereka, kemudian menyampaikannya kepada orang lain ilmu mereka. Itulah pengagungan orang soleh. Maka pengagungan kepada Nabi mempelajari ilmu, mempelajari sunnah, lalu kemudian mengamalkannya, lalu kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan mendudukkan Nabi seperti kedudukan Allah. Dimintai doa. Dimintai doa kan khusus ini ibadah. Kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, jadi memuliakan Nabi, memuliakan soleh dan lain sebagainya, mengikuti mereka dalam kebaikan. Dan akhir apa? Kata Nabi, yang terus berjalan, orang sudah meninggal, waladin soleh yad'ulah, anak soleh yang orang tua, anak soleh yang akan orang tuanya. Maka ini juga akan terus berjalan, akan terus berjalan. Jadi pengagungan kita kepada orang soleh, mereka punya keturunan, punya anak, punya cucu, maka kita menjaga cucu-cucu mereka, anak-anak mereka. Ketika anak melakukan, tegur untuk menjaga orang soleh tadi. Nah, itu namanya cinta kepada orang soleh. Bukan cara mengagungkan kuburan, karena kuburan tidak punya nilai sama sekali. Tidak punya nilai sekali. Dan kita ke kuburan itu untuk apa kita ke kuburan? Untuk mengingat kematian. Pun mendoakan orang yang ada di kuburan bisa dari rumah. Enggak dari rumah. Allah kalau dari rumah begitu, bisa dari rumah, bisa dari masjid, bisa ketika kita sholat, bisa ketika baca Quran, bisa ketika hari. Itu nggak harus datang ke kuburan. Betul atau betul? Harus datang ke sana, terus ke kuburan. Apa kita ingat nanti akan seperti mereka. Doa juga, tetapi berarti bahwa kepada orang meninggal di kuburan, di rumah. Intinya adalah sana mengingat kematian. Kuburan sama, nggak ada, itu nggak sama sekali. Kuburan itu akan berkah sama sekali. Maka kalau ingin berkahan, bukan dengan cara mengusap-ngusap ataupun membangun kuburnya Nabi, tapi dengan cara melanjutkan esaf perjuangan beliau SAW. Nah, ininya. Jadi kaki disebut bahwa terjadinya gulu orang-orang soleh dan kemudian mengantarkan beribadah, menjadikan mereka adalah pengagungan kepada kubur. Pengagungan kuburan. Sampai kaya harus ke kuburan, sukses kuburan, minta penghuni. Nah, ini kan namanya berlebih-lebihan ini. Namanya berlebih-lebihan. Kan kita minta pada orang mati, tapi orang yang kita doakan dia. Sampai Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita ke sana, gimana sunnahnya kalau datang ke kubur Nabi? Ayo, gimana sunnahnya kalau datang ke kubur Nabi? Bilang, mengucapkan salawat kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah.
selamat sejahtera, wahai Rasul. Siapa yang berdoa? Kita atau Nabi? Kita yang berdoa, karena kita masih hidup. Nabi sudah meninggal. Kan sampai di sana itu enggak sama sekali enggak. Nabi enggak pernah ajarkan, sahabat juga enggak pernah lakukan. Yang dilakukan sahabat ya setelah Nabi ada datang ke tempatnya Nabi, ke kubur Nabi, maka mereka mengucapkan salam itu doa. Assalamu ya Rasulullah. Selamat sejahtera untuk wahai Rasulullah. Seharusnya. Jadi orang meninggal itu yang kita doakan. Ya. Ini kaki agak panjang. Intinya adalah ini adalah sebagian tempat yang mengagungkan di mana kuburan tersebut didatangi dan dimintai keberkahan. Orang mau jualan datang ke situ, mau sukses datang ke situ, bahkan orang mau ujian besoknya datang ke situ. Kalau mau sukses ujiannya bukan datang ke situ, belajar gitu. Ya, kita tinggalkan catatan kaki. Nah, kemudian disebutkan di sini wa fi riwayatin qalu ma Allah awwaluna haula. Azzama awwaluna haula illa wa hum juna syafa'atah Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan ya, bahwasanya mereka mengatakan orang-orang yang pertama kami tidak mengagungkan mereka kecuali wahum yarjuna syafa'atahum, kecuali mereka hanyalah mengharapkan syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian perkataan ya yang sering mengagungkan kuburan-kuburan mengatakan kami tidak mengagungkan mereka, kami tidak mengagungkan kuburan-kuburan itu. Dan ini perkataan yang diucapkan juga oleh Nabi Nuh. Kami tidak mengagungkan itu, cuma mengharapkan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna syafa'ata ulaika sholihin. Kami ke sana itu cuma mengharapkan syafaat supaya nanti orang-orang soleh yang kita datangin yang sudah meninggal nanti memberikan syafaat. Jadi yarjuna syafa'ata ulaika sholihin alladzina saw tilkal asnama ala suwarihim. Ya, jadi mereka bikin salah sama orang-orang yang meninggal, orang-orang soleh. Dalam Al-Quran ada 5 ya kan disebut. Nah, mereka meninggal dibuatkan berhalanya di model yang setelah yang membuat mereka meninggal, maka orang-orang setelahnya menyembah berhala tadi, cara mendatanginya dan kemudian mereka beribadah kepadanya. Tapi mereka tidak beribadah kepada mereka. Kami juga tidak mengagungkan mereka. Kami hanya mengharapkan syafaat dari orang yang di dalam berhala ini. Nah, gitu. Sudah paham maksudnya? Nah, kami mengharapkan syafaat dari orang yang dibentuk. Ya, wasammuha bi asma, dan mereka pun memberikan nama berhala itu dengan nama-nama orang-orang sudah meninggal. Huna yu'lamu ittikhadasy syufa'a wa raja'ihim bi syirkun billah. Di sini kita bisa mengetahui bahwa mengambil ataupun mengangkat pemberi syafaat dan mengharapkan syafaat dari mereka dengan meminta mereka syafaat tersebut adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qaddama bayanuhu, sebagaimana telah dijelaskan penjelasannya di awal dalam ayat-ayat muhkamat, ayat jelas. Jadi kita kalau minta syafaat bukan kepada syafaat, tapi kepada Rasulullah ngasih syafaat enggak? Ngasih. Tapi mintanya bukan sama Nabi, mintanya sama Allah. Kenapa mintanya sama Allah? Ayo, kenapa Allah? Iya, karena Allah yang kasih syafaat. Jadi mintanya sama Allah. Allah yang punya. Allah yang izinkan
Muhammad, kamu kasih syafaat. Jadi bukan mintanya kepada Nabi. Jadi mintanya, ya Allah, beri aku syafaat Nabimu. Tanya sama Allah. Bukan, wahai Rasulullah, berikan kepadaku syafaat. Nah, itu. Tetapi, berikanlah kepadaku syafaat Nabimu. Jadi nanti orang minta syafaat kepada para Nabi. Semua mengatakan, nafsi, diri sendiri. Hari ini Allah marah dengan kemarahan yang Allah tidak marah sebelum kemarahan seperti ini. Adam datang kepada Nabi Nuh dan seterusnya. Tidak ada yang bisa. Kemudian terakhir datang kepada Rasulullah SAW karena langsung mendatangi, bersujud kepada Allah untuk diizinkan memberi syafaat. Maka berfirman, ya Nabi diajari oleh Allah, diberikan ilham untuk memuji Allah, menyanjung Allah ya dengan pujian-pujian yang kemudian Allah berfirman, irfa ra'sak ya Muhammad, kepada Muhammad, berilah syafaat, akan diberi syafaat gitu. Jadi Allah izinkan. Dalam Al-Qur'an disebutkan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Surah apa itu? Apa? Ayat kursi, bagus. Ayat hafal semua. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang memberikan syafaat, maka tidak ada illa bi'idznih, kecuali Allah. Kecuali izinnya Allah. Izinnya Allah. Maka kalau meminta syafaat kepada orang meninggal itu keliru. Yang benar adalah meminta syafaat kepada Allah agar orang yang meninggal memberikan syafaat kepada dia. Karena Allah yang izinkan. Dia orang meninggal kasih syafaat. Kalau Allah tidak izinkan, nggak bisa. Sama keluarga saya. Tapi Allah nggak izinkan. Allah nggak izinkan. Maka nggak. Sekarang saya tanya, cinta nggak sama pamannya Abu Thalib? Cinta nggak? Sangat? Banget? Iya, sangat cinta Nabi. Nabi sangat cinta sama pamannya. Ketika pamannya sudah meninggal, jelas-jelas Islam sudah meninggal pamannya, Nabi tetap meminta ampun. Tetapi kan dilarang kepada Allah. Sama dengan Nabi Nuh AS juga mendoakan putranya yang juga durhaka kepada Allah. Didoakan, tapi Allah juga tidak beri izin. Coba. Berarti seandainya itu tak dari Nabi dan terserah Nabi mau kasih syafaat, kira-kira apa dapat syafaat enggak? Kira-kira dapat enggak? Dapat atau tidak? Tidak dapat. Kecuali apa itu? Didikannya. Tapi dia tetap ke dalam neraka. Ya, tapi disebutkan dalam riwayat dia pakai sandal yang terbuat dari api neraka, otaknya mendidih, dan itu adalah siksaan paling ringan di dalam neraka. Na'udzubillah. Ini pamannya Nabi loh, sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Jelas sekarang ya masalahnya ya. Di mana betul orang yang datang ke kubur meminta di kubur atau meminta namanya syafaat di kubur, itu tadi kekeliruannya. Dia meminta sesuatu, dia mintanya kepada Allah, bukan kepada manusia sehebat apapun orang tersebut. Karena Allah, dia yang kasih izin. Kalau Allah nggak izinkan, nggak bisa. Hanya banyak-banyak minta kepada Allah. Kalau minta syafaat, ya Allah, berikan aku syafaat. Ya Allah, berikanlah aku syafaat. Orang-orang terusnya syafaat kepada Allah, minta. Allah nanti akan kasih. Ketika Nabi itu mau kasih syafaat kepada seluruh umatnya, tapi mungkin ada 1, 2 orang, 3 orang yang Allah tidak izin syafaat itu. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nah, disebutkan di sini. Tapi sebelumnya kita sebut adanya sifat gulu, berlebihan, sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh, ya. Dia atau gulu kepada orang ini adalah penyebab itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebab dia meninggal agamanya. Sehingga tulisnya di sini sebagai judulnya. Kemudian
musannif rahimahullah, kata penulisnya rahimahullah, qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim, ya, qala ghairu wahidin, berkata beberapa orang dari kalangan salafus saleh, orang pendahulu kita, orang dulu, amma matu akafu ala kuburih, ketika orang soleh itu meninggal, maka orang yang ditinggalkan itu akafu, mereka berkumpul di sekitar kubur orang-orang. Ini kata Qayyim. Jadi ketika orang-orang soleh meninggal, maka orang-orang yang ditinggalkan saking rindunya, cintanya, maka mereka berkumpul di sekitar orang soleh yang meninggal tadi. Tsumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka buat patung yang sama dengan bentuk orang soleh yang meninggal tadi. Summa alaihimul amal fa baduh, kemudian berlanjut, akhirnya ya beribadah kepada berhala-berhala tadi. Mereka kepada berhala-berhala tadi. Nah, disebutkan, kita lihat sebenarnya penjelasannya. Wa qala Qayyim, berkata Qayyim, huwa imam al-allamah, adalah seorang imam, seorang allamah, ahli agama, Muhammad bin Abi Bakrin, Muhammad bin Bakar ibni Ayyub Az-Zura'i ad-Dimasqi. Jadi beliau itu Damaskus, ya, akhirnya di Damaskus, meninggalnya di Damaskus. Al-Ma'ruf bin Al-Jauziyah, yang dikenal dengan Al-Jauziyah. Beliau meninggal pada tahun 751 Hijriah. Ya, tahun 751 Hijriah, dan seorang murid dengan siapa? Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya banyak murid. Adalah Imam Ibnu Qayyim. Di antaranya juga adalah Imam Az-Zahabi. Di antaranya juga adalah siapa? Yang dari madhab Syafi'i, Imam Ibnu Katsir. Itu juga muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya sampai ada orang yang belajar mana metodologi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam mendidik, sehingga murid-murid beliau banyak yang jadi imam-imam besar. Ya, banyak imam besar. Dan murid-murid beliau bukan cuma satu madhab. Imam Ibnu Katsir madhabnya apa? Kemudian Imam Ibnu Qayyim apa madhabnya? Hambali. Jadi muridnya bermadhab, dan mereka adalah imam-imam yang dikenal di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Jadi sekali lagi, barakallahu fikum, ini adalah murid Islam Ibnu Taimiyah. Disebutkan di sini wa qala al-hafidhu as-Sakhawi, berkata as-Sakhawi, al-amatu al-hujjatu. Imam Ibnu Qayyim itu adalah allamah, ilmu. Jadi bukan cuma punya ilmu, ya, dia ahli ilmu. Al-hujjah. Beliau hujjah, ya, dalil, rujukan, ya, mutaqaddimu fi si'atil ilmi, dan beliau bukan karena keluasan ilmu wa ma'rifatil khilaf, dan beliau adalah orang yang mengetahui tentang perbedaan wa quwatil janan, majma'u alaihi bainal muwafiq wal mukhalif, dan berkumpul di atas beliau antara orang yang orang yang setuju dengan, yang berselisih dengan beliau, menyelisihi beliau. Jadi ini Imam Qayyim luar biasa orangnya, masya Allah, luas ilmu, buku-bukunya banyak, buku-bukunya jadi buku-buku rujukan. Ini sampai ada buku judulnya Zadul Ma'ad, ditulis Imam Ibnu Qayyim ketika beliau sedang mengendarai kendaraan untuk melakukan sebuah perjalanan. Jadi beliau melakukan perjalanan menulis. Beliau tidak bawa buku rujukan. Tidak bawa buku, dan buku itu sekarang Zadul Ma'ad sudah dijadikan oleh sebagian penerbit itu menjadi 7 jilid. Itu lengkap tentang Nabi Muhammad SAW, tentang sejarah, sunnah beliau, dan semua yang berkaitan dengan Rasulullah. Itu di Zadul Ma'ad. Masuk perselisihan ulama, dalil-dalilnya lengkap disebutkan di situ tanpa beliau membawa rujukan. Ini ada beberapa keliru diluruskan oleh para ulama karena beliau rujukan. Kalau kita skripsi misalnya, kita kan harus ada rujukan.
nggak bisa nulis, ada rujukan. Beliau betul-betul menulis, subhanallah. Jadilah kitab Al-Ma'ad. Inilah salah satu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sama dengan gurunya ketika menulis buku akidah. Sekali duduk, ba'da asar, selesai satu kitab. Satu kitab duduk. Beliau duduk, ditanya tentang akidah. Beliau tulis, selesai satu kitab. Ya, orang-orang dulu hebat, Masya Allah. Ya, itu yang mereka lakukan. Nah, Ibnu Qayyim salah satu hebat dalam menulis buku-buku beliau banyak. Dan bahasa beliau adalah bahasa-bahasa yang kadang kalau di satu kali kita nggak paham. Kita paham satu kata-kata kita tahu arti. Tetapi waktu untuk menggandengkan kata-kata itu, paham apa maksudnya Imam Al-Jauziyah. Karena bahasanya itu ya bukan bahasa sembarang, bahasa-bahasa hikmah yang keluar rahimahullah. Beliau luar biasa. Nah, kemudian Sahibu At-Tanif As-Sairah. Beliau adalah tulisan-tulisan yang beredar sekarang ini, yang banyak tersebar, seperti kemudian lagi kemudian apalagi tulisan Ibnu Qayyim apa namanya, yang tentang hati itu ya, dakwah dan lain sebagainya. Banyak sekali tulisan-tulisan beliau biasa. Wa mahasin, dan beliau memiliki kebaikan yang banyak. Mata sanata wa sab'imi'ah, meninggal tahun 751 Hijriah. Nah, beliau mengatakan, qala ghairu wahid as-salaf. Berkata apa? Beberapa orang pendahulu kita salafus, wa huwa bimakna ma dzakarahul Bukhari. Dan ini sama dengan yang diucapkan oleh Imam Al-Bukhari, wa Jarir, dan juga diucapkan oleh Imam Ibnu Jarir. Salah seorang dari imam mengatakan ucapan ini Imam Bukhari dan Imam Ibnu Jarir, di mana mereka mengatakan ketika orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh meninggal, maka murid-murid mereka, orang-orang yang lain yang ditinggalkan oleh orang soleh tadi, berkumpul di kuburan mereka, kuburan orang soleh tadi. Kemudian mereka membuat patung seperti patung dari orang soleh tadi, ya, dan mereka tidak menyembahnya sampai waktu berjalan terus berpuluh tahun atau mungkin bertahun-tahun, mereka telah meninggal, digantikan oleh generasi setelahnya, lalu kemudian diibadahi. Nah, ini juga ucapan Imam Bukhari, ini juga ucapan Imam Ibnu Jarir, salah seorang ahli tafsir. Ya, illa annahu dzakara uqufahum ala kuburihim. Kecuali kalau dalam apa yang disebutkan Ibnu Qayyim ini, beliau mengatakan bahwa mereka melakukan ukuf. Ukuf itu artinya berkumpul di kuburan-kuburan itu. Qabla taswirihim tamathilahum, sebelum mereka membuat berhalanya. Jadi mereka kumpul-kumpul dulu. Jadi karena mereka sering kumpul di kuburan itu, mereka rindu gitu. Gimana caranya supaya terobati rindu? Bagaimana caranya supaya kita selalu lihat mereka? Sudah meninggalkan nggak bisa lagi. Gimana caranya supaya kita selalu teringat dengan mereka? Maka dibuatlah berhala. Mereka nggak berpikir bahwa suatu saat nanti berhala-berhala yang mereka bikin itu diibadahi oleh generasi-generasi setelahnya. Mereka nggak mikir, nggak sampai ke situ pikirannya. Karena menurut mereka ya ini perbuatan kebaikan. Apa tujuan mereka membuat berhala itu? Apa tujuannya? Untuk memberikan semangat beribadah. Itu tujuannya. Tujuannya bagus atau tidak? Bagus. Cuma efeknya yang buruk. Dan efek itu belum kelihatan di saat mereka masih hidup. Efeknya kelihatan ketika mereka sudah meninggal. Itulah salah satu hal ketika kita menyelisihi apa yang dibimbingkan oleh para nabi, apa yang dibimbingkan terutama kita kaum muslimin, menyelisih apa yang dibimbingkan Rasulullah SAW. Mungkin saat ini efeknya belum ada. Tapi di hari-hari ke belakang terus berjalan waktu, nah, baru kelihatan efeknya. Baru kelihatan efeknya. Ya kadang begitu. Disinilah kepandian syaitan melihat apa? Situasi, kondisi, dan melihat prospek. Nah gitu. Jadi ini kayak bisnis ya. Lihat prospek. Prospeknya ada nggak? Jadi ibaratnya kalau orang lihat prospek, nggak apa-apa saya rugi dulu. Tapi kan prospek.
Sekarang kita nombok dulu, kita rugi dulu, tapi prospek. Kita ada prospeknya ini. Nah, nanti uang kita yang rugi tadi akan kembali setelah di masa-masa yang akan datang. Karena prospek. Paham sudah? Sama dengan apa yang dilakukan oleh syaitan. Oh, ini prospek ini. Nggak apa-apa saya rugi dulu. Biarlah mereka semangat dulu ibadah. Rugi kan dia? Tambah semangat ibadah kan gitu, rugi dia. Tapi di ujungnya generasi-generasi setelahnya itu yang kena, itu yang terjaring. Barakallahu fikum, ilmu itu sangat penting sekali untuk bisa terhindar dari jeratan-jeratan syaitan laknatullah alaih. Jeratan mereka sangat lemah. Ya. Tipu daya syaitan itu lemah. Tetapi kalau ilmu kita juga lemah, maka lemahnya tipu daya mereka masih bisa mengalahkan kita. Kalau ilmu kita lemah. Jadi ketika kita bisa dikalahkan oleh syaitan, berarti betul-betul dalam kondisi yang sangat lemah. Apa yang menguatkan seseorang? Ilmu agama. Itu yang menguatkan dia. Maka penting kita belajar terus, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, wadzalika min wasail syirki, dan itu merupakan salah satu dari wasail, sarana-sarana menuju kepada kesyirikan. Jadi banyak sarana-sarana menuju kepada kesyirikan. Ya, ada apa namanya? Ada sebuah contoh misalnya. Ada orang yang ingin dapat tenaga dalam misalnya ya, atau jadi kaya, ingin jadi orang kaya. Lalu mungkin dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia ketemu seorang. Kemudian orang itu mengatakan, kalau mau kamu jadi kaya, kamu pergi ke masjid, sholat berjamaah selama 40 hari. Kan bagus perintahnya nih. Jadi dia sholat 40 hari. Tetapi nggak bagusnya adalah, di balik itu semua ada sesuatu yang buruk. Apa keburukan itu? Syaitan telah berhasil merubah niatnya dia pergi ke masjid. Apa niatnya dia pergi ke masjid? Ya ingin kaya. Jadi dia sholat berjamaah karena ingin kaya. Kan itu syarat. Syarat kamu jadi kaya, kamu pergi ke masjid. Sholat berjamaah 40 hari. Sholat berjamaah 40 hari bagus atau enggak? Bagus. Tapi menjadi buruk karena niatnya telah dipalingkan oleh syaitan. Paham sudah? Syaitan nggak suruh kamu mensyirikatkan Allah, enggak. Kamu disuruh kebaikan. Jadi kebaikan ini kalau niatnya buruk akan jadi buruk. Demikian pula sebuah kebaikan ketika menyelisih syariat. Terkadang efeknya tidak nampak hari ini, tetapi ke belakangnya nanti baru akan nampak efeknya tersebut. Oleh karena itu disebutkan, wadzalika min wasaili syirki. Ini termasuk dari wasilah-wasilah sarana menuju kepada kesyirikan. Bal huwa syirkun. Bahkan dia adalah sebuah kesyirikan. Li'annal uqufa lillah fil masajid ibadah. Karena berkumpul-kumpul di masjid, seperti yang kita lakukan sekarang ini, itu ibadah. Kumpul di masjid, sholat, ngaji, belajar, berzikir, dan lain sebagainya. Ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Allah. Jadi kita kumpul begini ibadah. Fa'idha akafu alal kubur, maka ketika mereka berkumpul di kubur-kubur, wasara uqufuhum ta'ziman wa mahabbatan ibadatan laha. Maka kumpul-kumpul mereka menjadi sebuah ibadah kepada kubur tersebut jika dilakukan dengan bentuk pengagungan dan cinta. Jadi kumpulnya itu dasarnya adalah pengagungan kepada kubur itu dan bentuk cinta kepada kubur itu, lalu mereka berkumpul untuk mengagungkan kubur tersebut, maka ini masuk dalam apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kumpul di masjid misalnya, karena kita cinta dengan masjid, kita senang dengan masjid, maka ini ibadah. Kita kumpul di Baitullah, tawaf misalnya, kan itu ibadah. Kita kumpul ke Masjid Nabawi misalnya, ziarah ke sana, itu ibadah. Ya, maka kumpul-kumpul yang dasarnya sekedar pengagungan kepada sesuatu, maka ini bentuk ibadah kepada sesuatu tersebut. Maka ketika kita kumpul-kumpul, ya, untuk sebuah pengagungan, jangan dilakukan kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang bak jenazah, terus kemudian pergi ke kuburan, mengubur di kubur, nah, kumpul-kumpul mereka. Kumpul-kumpul. Tapi ada perintahnya.
ada perintah untuk mengantar sehingga mereka kumpul. Dan ini perintah Allah, maka ini nggak dikatakan sebagai bentuk ibadah kepada orang yang sudah meninggal, tapi dia bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah habis waktu ya. Iya. Insyaallah nanti kita sambung lagi di pertemuan akan datang pada ucapan Imam Ibnu Qayyim, "Tsumma qala alaihimul amad fa'abaduhum." Insyaallah sambung di pertemuan kita yang akan datang. Allahu fikum. Yang punya kitab nanti bisa diusahakan ya, pegang kitab. Biar nggak bisa baca nggak apa-apa, dilihat aja, dilihat saya tidur kan enak nih ngeliat. Ya, baik. Allahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.